Bagi saya secara pribadi, ini bukan hal yang baru sih. Ketika Anies Rashid Baswedan dan Cak Imin dihujat oleh netizen. Bahkan janji-janji manis yang diucapkan oleh Cak Imin kini dijadikan bahan olokan. Tentu ini sangat memalukan menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya berpikir ketika Surya Paloh memutuskan untuk mendeklarasikan Cak Imin sebagai cawapres dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini, maka koalisi perubahan ini akan berjalan dengan mulus. Ternyata tidak. Banyak sekali video yang saya jumpai di mana kekecewaan dari para pendukung Anies mulai ditunjukkan ke media sosial. Mereka beramai-ramai menghujat Anies Rashid Baswedan. Bahkan seorang Cak Imin pun tidak luput. Kampanye dari seorang Cak Imin saat ini mulai diolok-olok, mulai diejek-ejek oleh netizen. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Cak Imin ini mungkin sesuatu yang tidak berfaedah. Mungkin sesuatu yang bagi masyarakat itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Mereka malah memilih untuk menjadi bahan olokan. Dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang hujatan-hujatan yang datang dari netizen kepada Bapak Anies Rashid Baswedan maupun kepada cawapres Anies ini yang baru saja dideklarasi pada beberapa hari yang lalu. Tentu ini sangat miris. Karena prediksi saya, kehadiran Cak Imin sebenarnya bisa mendongkrak elektabilitas dari Anies Rashid Baswedan, bukan malah sebaliknya. Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin menyajikan terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video ini ke hadapan pemirsa, dan nanti di akhir video nanti, saya akan mencoba untuk menanggapi cuplikan-cuplikan video tersebut. Mari kita simak terlebih dahulu. Gimana pendapat ibu-ibu berkaitan bahwasanya Bapak Anies Baswedan dan Partai Nasdem mengumumkan secara mendadak bahwasanya yang akan menjadi wakil presiden di 2024 adalah Bapak Muhaimin. Gimana pendapatnya ibu-ibu? Gimana ibu-ibu? Kami ibu-ibu dari Kota Bekasi menyatakan sangat kecewa sekali dengan Bapak Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Bapak Anies Baswedan, Guys, kalau udah tahu belum? Ada berita baru nih. Tara Majreng, Cak Imin minta KPK tunda pemeriksaan dirinya. Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta penundaan untuk menjadi saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat proteksi tenaga kerja saksi di KPK pada Selasa 5 September 2023 hari ini. Secara terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya meminta Cak Imin untuk kooperatif menjalani panggilan dan pemeriksaan pada hari Selasa 5 September 2023. Hari ini Cak Imin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan
korupsi pengadaan alat proteksi TKI di Kemenaker pada tahun 2012. Aduh, ada yang dipanggil lagi sama KPK nih. By the way, kok bisa ya minta diundur-undur segala? Seharusnya kalau nggak bersalah ya dihadapi. Datang aja dong, kan baru sebagai saksi gitu loh. By the way, anyway, Pak Anies Baswedan nggak mau nganterin Cak Imin ke KPK nih. Ayo dong Pak, anterin cawapresnya ke KPK supaya lebih kelihatan akrab gitu. Supaya Pak Anies Baswedan sama Cak Imin ini lebih dapet gitu loh chemistry-nya. Beritanya juga di media nanti bakal seru gitu kan. Anies Baswedan mengantarkan Cak Imin ke KPK gitu kan. Rame ntar pasti di media ya kan. Pasti bangga pendukung-pendukung Bapak. Pasti kalau Pak Anies Baswedan nganterin Cak Imin ke KPK, pasti pendukung-pendukungnya Pak Anies bangga ini. Suatu prestasi loh Pak Anies. Ya kan, kapan lagi ya kan. By the way, selamat dan sukses ya buat Pak Anies Baswedan dan Cak Imin. Ayo Pak Anies, semangat anterin Cak Imin ke KPK yuk. Muhaimin memberikan program, siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Saya semakin salut sama Anies Baswedan itu ya. Jangankan manusia, setan aja mau cari kesalahan Anies Baswedan sulit ya. Iya ya, jangankan manusia ya. Setan aja mau mencari kesalahan Anies, mau menjerumuskan Anies sulit ya. Jadi lihat saja ya, setan itu sudah menuduh ya sudahlah, tuduhannya dari A sampai Z gak ketemu kesalahannya atau sulit gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya percaya ya, insya Allah lah Anies itu orang yang terbaik, bahkan bukan terbaik dari yang jelek ya, terbaik dari yang baik gitulah ya. Jadi Anies Baswedan itu terbaik dari yang baik ya. Jadi saudara-saudara udah jangan ragu lagi lah ya, kalau ada sudut menyudutkan, jatuh menjatuhkan terhadap Anies, udahlah dianggap angin lalu saja, udah nggak ada ya. Jadi sekali lagi, jangankan manusia, setan aja sulit menemukan kesalahan Anies. Oke, selamat berjuang. Seglier. Mas, ini untuk yang berkoar-koar ya kan, PKB menang, subsidi sepeda motor gratis BBM-nya. Ingat ya, NU itu bukan PKB. Ingat itu ya. Kayak kowe di desa sopor digo gratis kayak gini. Membangun negara bukan membangkrutkan negara. Ngerti ra? Yang masuk akal aja. NU itu membangun negara, menjaga negara, bukan bikin rugi negara. Opo-opo di gratis ke. Oke? Salam moncong putih, derek Kiai NU, tetap Ganjar. Mantap. Muhaimin memberikan program, siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah. Siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor?
Tahun 2024 PKB menang Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Tahun 2024 yang akan datang. Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Queen, tolikin. Ayo balik aikin. Ojo merantau wae. Halo, nang Indonesia calone enek grup enak tok, Queen. Sing duwe bojo meteng arep dibiayai kin, solikin. Sing duwe kendaraan subsidi arep digratisi kin, solikin. Gatel. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Queen, tolikin. Ayo balik aikin. Ojo merantau wae. Halo, nang Indonesia calone enek grup enak tok, Queen. Sing duwe bojo meteng arep dibiayai kin, solikin. Sing duwe kendaraan subsidi arep digratisi kin, solikin. Gatel. Akhirnya set dan terjawab sudah, dan sangat mengejutkan buat semua pakar-pakar dunia politik bahwa Caimin atau yang kita kenal dengan Gus Muhaimin Iskandar akhirnya resmi berkoalisi dengan Anies Baswedan. Nah, ini dia Capres Cawapres 2024 Perubahan Bersama Rakyat, relawan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Akhirnya melewati beberapa skenario-skenario di mana tadinya harusnya itu Gus Muhaimin sendiri ada dalam koalisi KKR yang kemudian berubah menjadi koalisi Indonesia Maju. Tetapi PKB saat ini sudah tidak ingin lagi menjadi followers tapi menjadi garda terdepan dalam perubahan buat masyarakat. Kenapa sampai akhirnya PKB menerima tawaran ataupun menerima pinangan dari Anies Baswedan? Hari ini kalau kita bicara peta pemenangan politik bahwa sosok Gus Imin, sosok Caimin merupakan satu sosok yang sangat berpengaruh. Jadi kalau bicara bahwa beberapa capres itu kuat di Jawa Barat dan sebagainya, dia masih butuh suara Jawa Timur. Dan itu ada di barisan seorang Gus Imin. Hari ini kalau kita lihat bahwa kalau seorang Gus Muhaimin Iskandar hanya diikutkan sebagai Watimpres, udah bukan saatnya. Tapi hari ini Gus Imin harus diikutkan sebagai minimal cawapres sehingga beliau akan membawa suara-suara perubahan. Dan sesuai dengan visi misi dari seorang Anies Baswedan bahwa perubahan untuk rakyat, maka ini satu koalisi dari dua orang yang sangat tepat saya yakin untuk perubahan Indonesia. Karena Indonesia sudah saatnya untuk berubah. Maju, memang maju, tapi miris. Karena di balik topeng infrastruktur yang begitu megah, rakyat masih menjerit dengan ekonomi yang semakin terpuruk. Kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa kalangan mana itu rakyat yang menjerit dengan ekonomi terpuruk? Hei bung, hei ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang. Coba lihat, di sekeliling kita masih banyak orang yang hari ini sudah diupah tetapi nyaris hampir tidak bisa makan. Di balik topeng infrastruktur yang begitu megah, rakyat masih menjerit. Banyak anak muda yang hari ini masih menjadi pengangguran. Sudah saatnya sosok Amin memimpin negeri ini dan membawa perubahan. Kami berada di barisan Amin, Anies Baswedan, Gus Muhaimin untuk perubahan bersama rakyat. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama ya. Saya masih merasa lucu ketika mendengar pidato yang disampaikan oleh Cak Imin tadi. Apakah netizen percaya dengan pidato yang disampaikan oleh Cak Imin itu? Apakah pemirsa yakin
bahwa apa yang dikatakan oleh Cak Imin itu akan terwujud ketika dia terpilih menjadi cawapres atau ketika dia menang di pemilu 2024 nanti. Logika berpikir saya itu sangat sederhana. Apa yang telah dia buat selama ini, khususnya di Jawa Timur, janji dari seorang Cak Imin ini menggunakan majas hiperbola yang sudah wow. Inilah trik untuk membodohi masyarakat. Dan hanya orang-orang yang goblok yang akan percaya dengan omong kosong ini. Sekali lagi, rakyat Indonesia ini sudah sangat cerdas, Pak. Hentikan omong kosongmu itu. Rakyat tidak akan percaya dengan omong kosongmu. Majas hiperbolamu itu terlalu berkelebihan. Kalau kami orang NTT di sini biasa katakan bahwa, bos, tidurmu itu terlalu miring. Aduh, Cak Imin. Baru dideklarasikan janjinya subsidi BBM gratis. Ibu-ibu yang hamil, orang-orang yang belum menikah, diwajibkan menikah, biar cepat hamil, biar bisa dibiayai oleh pemerintah. Gratis, selama kehamilan 6 juta rupiah. Dia pikir angka 6 juta rupiah itu sudah sangat besar. Zaman sekarang 6 juta rupiah, pergi ke pasar mungkin barang satu keranjang itu tidak penuh. Trik untuk membodohi rakyat luar biasa. Inilah tipe-tipe pemimpin yang pandai dalam menata kata. Calon-calon pemimpin yang pandai dalam menata kata. Karena saya sangat yakin itu semua hanyalah omong kosong. Apa yang dikatakan oleh Cak Imin itu omong kosong bagi saya. Jadi, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia, kita mendengarkan pidato Cak Imin ini, saya mohon tidurnya itu jangan terlalu miring. Awas tidak bisa bangun. Sekali lagi, kalau mau tidur itu jangan terlalu miring. Awas nanti tidak bisa bangun. Karena kemakan dengan janji manis dari seorang Cak Imin. Aduh. Lalu yang berikutnya, kasus lama akhirnya terkuak kembali. Inilah rekam jejak masa lalu. Ternyata Cak Imin juga terlibat kasus korupsi. Saya jadi ragu dengan koalisi perubahan ini. Sampai nggak mereka daftar ke KPU nanti? Rasa-rasanya tidak akan nyampe deh. Terlalu meragukan buat saya. Sangat-sangat meragukan. Saya berpikir ketika mereka mencampakkan AHY dan Demokrat, ketika mereka mengkhianati AHY dan Demokrat, mereka akan berubah menjadi lebih baik. Ternyata lebih parah. Anies ramai-ramai dikecam oleh netizen. Cak Imin pun demikian. Pidatonya dijadikan bahan olokan, bahan ejekan, bahan lelucon. Kasihan sekali ya.
seorang calon pemimpin di bangsa ini, capres dan cawapres dari koalisi perubahan, tetapi kualitasnya seperti ini. Diledekin oleh rakyatnya sendiri, ditertawa sebagai bahan lelucon. Ya lumayanlah, ada bahan buat kita tertawa, ada bahan-bahan lucu, janji-janji palsu, janji-janji manis dari seorang calon pemimpin. Dan hanya orang-orang yang akalnya tidak sehat yang bisa percaya dengan omong kosongnya ini. Saudara, semoga saja cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita ya. Kita menjadi lebih tahulah. Artinya bersyukur. Ada hal baru yang kita terima. Ada hal baru yang kita tahu. Siapa itu Cak Imin dan siapa itu Bapak Anies Baswedan. Semoga cuplikan-cuplikan video tadi, informasi-informasi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Mari kita tetap kawal Bapak Presiden Joko Widodo sampai di akhir masa tugasnya. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.